Tuhan membawa kami untuk ada di sini, berada bersama-sama dengan semua saudara-saudara keluarga untuk bersilaturahmi, bertemu, berbagi cerita bersama-sama dengan Bapak Jeffrey Riopore. Biarlah ya Tuhan acara kami pada malam hari ini boleh berlangsung hanya di dalam kehendak Tuhan. Tuhan berkenan untuk menolong dan memberkati seluruh rangkaian acara kami malam hari ini. Karuniai kami hikmat-Mu bagi Bapak Jeffrey, para tim relawan, dan kami semua yang hadir untuk mendengarkan isi hati dari Bapak Jeffrey dan tim. Kami mohon Tuhan menolong kami semua. Biarlah kehendak Tuhan terus jadi atas kami semua. Semua hal yang kami perlu, semua hal yang kami butuhkan, biarlah Tuhan mengaruniakan bagi kami seturut dengan kehendak dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Kristus Tuhan, kami memanjatkan doa dan syukur kami. Amin. Baik, terima kasih Mama Pendeta yang sudah membawakan kita dalam doa. Mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan di sini. Bapak Jericho ini hadir di tengah-tengah kita dalam rangka untuk menyampaikan isi hatinya untuk maju lagi di Pilwalkot Wali Kota Kupang yang akan digelar tanggal 27 November tahun 2024. Maka itu kita minta Bapak Jeffrey untuk menyampaikan isi hatinya, dan setelah itu baru kita mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Bapak Mama. Mungkin kami memberikan kesempatan. Tapi sebelumnya mungkin ada sekapur suri dulu ya Bapak ya, dari Bapak Yusuf Letmau, Bapak Ketua Persekutuan Doa Elim. Mungkin kami minta Bapak untuk menyampaikan sekapur sirik dari Bapak. Kami persilahkan Bapak ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Bapak Jeffrey, Bapak Ibu Adinda. Gitu Pak ya. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada tim yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk atas nama kami semua warga yang ada di sini. Ini adalah sedikit sebagian kecil dari keluarga Kelurahan Lububo. Di RT ada RT 8 ya, bulannya RT 25, kemudian juga ada RT 26, ada RT 21, yang saya lihat ada RT 21, ya ada 3 RT. Saya diberikan kepercayaan sebagai sesepuh dalam RT ini, di RT ini. Tidak banyak sesepuh, tapi saya didaulat untuk menyampaikan sekapur sendiri pada kesempatan bertemu Linda dan Bapak Jeffrey, dan harapan kami Bu Linda bisa datang juga pun ya kembali pada kesempatan. Bapak Jeffrey atau yang disebut Bapak Jericho yang kami kasih dalam Tuhan, juga tim sukses yang telah hadir, dan seluruh bapak saudara dari 3 RT yang telah disampaikan tadi yang sudah ada di kesempatan dalam tenda yang berbahagia ini. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan
karena atas kehendaknya dan penyertaan perlindungan kami warga masyarakat di Kelurahan Obobo dan 3 RT ini sudah bisa bertemu dengan Bapak Jeffrey dan tim untuk bisa mendengar semua yang ingin disampaikan untuk mendapat perhatian dan dukungan dari kami demi kepentingan kami masyarakat di Kelurahan Obobo, Kota Kupang, terkhususnya kepada 3 wilayah RT yang kami hadir. Hari-hari kan saya sedikit perkenalkan bahwa sebagai warga masyarakat dan sudah pensiun dari PNS kurang lebih 2013 yang lalu di pertanian provinsi, dan sekarang sebagai masyarakat biasa tapi juga dipercayakan untuk mengurus sejumlah kegiatan organisasi gereja di Pendirian Obobo dan mengurus terkhususnya persekutuan doa baik di Pendirian maupun ada sejumlah yang ada di lingkungan ini. Yang kami mau ingin sampaikan kepada Bapak bahwa tahun periode yang lalu itu pertemuan di Papua dan saya juga diperkenankan untuk memimpin dalam doa untuk suksesnya Bapak Jeffrey dan Pak Herman ya. Dan selanjutnya hari ini juga ada undangan untuk menghadiri pertemuan Bapak yang kami mau sampaikan kepada Bapak jika Tuhan berkenan, dan kami tetap doakan bahwa Tuhan menaruh Bapak dan Ibu Adinda, Pak Jeffrey dan Ibu Adinda dalam hati masyarakat, dan Bapak juga masyarakat juga di hati Bapak dalam pasangan ini. Untuk pertama, kami masyarakat ini tidak mungkin tiap-tiap pribadi itu diurus, tapi bersifat umum, hal-hal kepentingan umum. Kami kepentingan umum kami adalah jalan, jembatan, air minum, listrik atau penerangan listrik, dan kesehatan. Sarana kesehatan memang sudah ada, tapi semua yang saya sebut ini waktu lalu pun apa yang Bapak dan Pak Herman kerjakan periode yang lalu, kami sudah menikmati hasil-hasilnya. Kami sudah menikmati. Kita tepuk tangan untuk kemuliaan dari Tuhan untuk mendukung Bapak Jeffrey dan Ibu Adinda untuk periode ke depan. Jadi pesan kami, melayanilah kami masyarakat ini dengan hati yang tulus, ikhlas, jujur, dan setia. Ada 4 hal. Hati yang tulus, ikhlas, jujur, dan setia. Nah, dan itu sangat berharga bagi kami. Sudah pasti seluruh kebutuhan kami masyarakat adalah perhatian Bapak. Dan yang kedua, bahwa kami bersyukur pada Tuhan, pasangan kali ini kami punya Bapak dan punya Mama. Dan ini yang pasti memperhatikan seluruh kebutuhan, mau bilang sampai kecil-kecil. Dan itu pasti jika ada keluhan dari kami masyarakat, apa bisa Bapak bertindak selaku Bapak, apa yang mau bertindak selaku Mama untuk menghadapi kami. Dan harapan yang ketiga, bahwa kami butuh nyaman, aman, dan damai. Atau dalam program atau satu tujuan nasional kita adalah
menuju pada masyarakat yang adil, makmur, bahagia, sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Nah, kalau dalam Tuhan damai sejahtera bagi kami sudah tentu bersumber itu. Tidak ada pemerintah yang berasal dari dunia ini. Yesus yang bilang pemerintah itu berasal dari Allah. Roma 13 ayat 46. Pemerintah adalah hamba Allah dan pelayan Allah untuk kepentingan kami. Kami doakan Tuhan memberkati Bapak dan Ibu, Bapak Yeriko, Ibu Adinda, dan kita berdoa supaya Tuhan menaruh Bapak Mama ini dan semua program yang sekarang di tangan Bapak Mama ini menjadi milik atau di hati masyarakat, hati rakyat. Kemudian kita juga harus ada di hati Bapak dan Mama. Tetap kita saling doakan. Tuhan pasti mendengar doa kita. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Yusuf yang sudah membawa kapur siri buat kita malam hari ini. Terima kasih buat Bapak yang sudah mewakili RT 25, 26, 21 Kelurahan Oibobo. Ya, pesannya Bapak itu Bapak minta supaya Bapak Jeriko melayani dengan tulus, ikhlas, jujur, dan setia. Ini pesan yang paling mulia dari Bapak Yusuf buat Bapak Jeriko. Mungkin dari sini Bapak kita minta pesan atau isi hati dari Bapak untuk memberikan sosialisasi malam ini di RT saat ini. Permisi Bapak. Salam Bapak Mama semua. Sekali lagi selamat malam. Salam. Yang beta hormati mau pendeta tadi sudah mendoakan ketong, yang ketong tetap sehat. Tanpa doa dari Mama Pendeta makali ketong soalnya ada di sini. Ya, terima kasih Mama Pendeta Molbang, Bapak Yusuf, terima kasih banyak memberikan nasihat kepada ketong. Dan ini ada terima kasih Oma Lasiko Riwu, Bapak Soli Malau, dan juga Bapak Sem kami mau ya yang diberikan listnya di sini. Mohon maaf Bapak Mama semua. Sekali lagi ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mama semua. Buang waktu datang sini lihat Pak Jeffrey. Iya toh. Bapak Mama dong buang waktu lihat beta di sini karena beta balar beta yang meminta tolong Bapak Mama semua. Bapak Mama beta ada malam hari ini di depan Bapak Mama semua dengan kerendahan hati. Beta mohon doa dari Bapak Mama semua. Beta berharap beta mau jadi wali kota kembali periode kedua. Ya. Ketong boleh tepuk tangan, tapi Bapak Tua di atas yang tentukan semua. Amin Ustaz ya. Ya. Karena siapapun calonnya pasti semua anak-anak Tuhan semua. Ya. Tuhan yang menentukan siapa yang terbaik. Tuhan yang menentukan melihat hati siapa sebagai pelayannya dia. Karena Tuhan nanti kasih tanggung jawab untuk menjaga dia pun domba-domba dan semua. Kan begitu Bapak Mama semua. Bapak Mama semua, beta beriman. Beta bekerja dan berdoa. Beta bekerja sungguh-sungguh melayani atau juga sosialisasi. Tunggu Bapak Tua di atas yang tentukan. Kalau Bapak Tua lu awas, yang lain ganti. Baik, bersyukur juga kepada Tuhan. Kan begitu Bapak Mama. Ketua anak Tuhan harus beriman toh. Ya. Bapak Mama jujur beta kasih tahu bahwa beta ingin lagi menjadi wali kota karena beta punya hati ingin melayani saudara-saudara Kota Kupang. Beta punya hati ingin melayani saudara-saudara dengan tulus hati, dengan tidak ada yang niat sedikit pun mencari keuntungan pribadi. Tidak ada. Tidak ada niat-niat main proyek. Tidak ada niat-niat putar balik. Tidak ada niat apapun. Benar-benar melayani. Cuman berpun tangan hanya sedikit saja. Hanya 2 saja. Soalnya bisa layani semua Bapak. Soalnya bisa. Pasti Bapak Mama banyak yang kecewa juga. Tetapi itulah beta. Beta hanya punya kerja waktu kemarin. Hanya 3 tahun saja paling banyak. 2 tahun saja beta kerja. Karena beta mesti kena hadapi badai COVID, ya seroja dan yang lain-lain. Kemudian tahun pertama itu kita sudah kerja karena anggaran sudah dipakai, sudah dianggarkan oleh pemerintah sebelumnya. Jadi praktis tahun pertama itu sudah kerja. Tahun kedua baru kita mulai kerja. Tahun ketiga dan itu karena rufuk dari COVID. Tapi beta percaya ini
Tangan Tuhan yang bekerja untuk ketong. Makanya Kota Kupang ini bisa berubah. Kota Kupang ini bisa dilayani, walaupun banyak beta saudara belum sempat dilayani secara baik. Tapi beta kerja jujur, beta berdoa tiap hari, Tuhan kasih tanggung jawab beta harus tanggung jawab para Tuhan. Apa yang Tuhan kasih itu benar-benar tanggung jawab. Tuhan harus kasih hikmat kepada beta supaya beta bekerja jujur untuk masyarakat Kota Kupang. Ya Bapak Mama, kalau mau jujur Bapak bukan dari cari uang, sungguh mati bisa cari uang. Beta hanya mau melayani dengan saudara-saudara saja. Karena dulu beta Bapak Mama, Bapak itu pendeta, guru lah. Tapi Bapak tua tuh main keras, sistem kekerasan. Kalau anak-anak sekarang dong pasti baribu. Kalau dulu kata melawan karena pokok. Soalnya baca, beta mau kasih. Kalau kata baca Alkitab itu kan beta terus terang beta pun keluar dari laki-laki semua. Laki-laki semua baru apa namanya Bapak tua itu main keras. Jadi kalau malam ketong duduk, Bapak tua setuju. Ketong ada 9 orang laki-laki semua. Besok lu baca Alkitab ayat ini, pasal ini. Itu ketong mesti baca. Dan dulu jangan dikira ke Bapak tua. Ketong sudah memang ini. Kan duduk apa lingkaran begitu. Nah, duduk lingkaran. Semua orang laki-laki semua nah. Nah, jadi Bapak tua saya ngotot kiji anak kok besok tetap pokok. Jadi kalau baca Alkitab besok, malam sebentar, lebih lu baca memang dari siang supaya jangan takae. Betul. Kalau takae Bapak tua soalnya pakai bilang bangun langsung pokok lapis memang begini. Soalnya ada bilang tanya suruh baca ulang kosongnya kok langsung lapis memang. Jadi kita harus tahu memang dan kita harus tahu siapa yang baca biasa sendiri ke Bapak tua. Agak jauh di sana. Jadi kalau Bapak tua datang kan bisa tangkis loh. Nah, itu ketemu. Jadi terus kita diajarin untuk tetap setia, kerja jujur. Itu sebabnya beta belum pernah orang beta belum pernah apa. Beta ketemu bisa berkelahiran nih kalau lu berani soal beta. Itu sebabnya Bapak Mama semua beta 5 tahun sana ada orang betul cari hal yang beta itu APH dong datang periksa kok person deh Bapak. Soalnya pernah ada. Nah, beta kerja apa adanya saja. Itulah Bapak Mama semua ketong ini dididik cukup keras. Ya. Kalau beta di Jakarta dong sebut beta orang timur. Dong sana bilang orang sabu, orang roti sana. Dong bilang orang timur. Dong bilang beta kan kaku sekali dulu. Keras dan kaku. Ya, sana mata lurusan. Sana ada yang bengkok sedikit sana ada. Jadi orang bilang, beta direktur Jakarta Convention Center. Dong bilang, kita malas ngomong sama itu orang timur. Dong sebut beta orang timur. Nah, jadi kalau ada apa-apa sana urusan dengan Jakarta Convention Center, malas kita ngomong sama itu orang timur. Dong suka ngomong gitu. Karena saya mau disogok-sogok, mau lurus-lurus saja. Lu jangan putar-putar balik sini. Jadi itulah Bapak Mama semua, beta ini hidup dengan keadaan sederhana sekali. Ketong tidur di lantai soalnya ada pakai tikar, soalnya ada model ini apa namanya? Keramik soalnya ada, rumah soalnya ada. Rumah itu juga yang kadang-kadang bocor-bocor. Ya, waktu kecil. Itu sebabnya Bapak Mama Tuhan, begitu Tuhan berkati beta tidak mau beta saudara ke beta dulu. Itu sebabnya beta berjuang sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh untuk beta saudara-saudara di Kota Kupang. Sekian ribuan rumah ada di Kota Kupang kita perbaiki, tapi masih ada ribuan yang belum dikerjakan. Beta punya hati untuk mereka. Beta punya hati untuk mereka. Tidak ada niat untuk datang cari uang segala macam, tidak ada. Sedangkan di dalam rumah itu yang dibangun itu bukan hanya rumah saja. Di dalam isinya ketum pribadi isi. Beta soalnya beta saudara orang hanya dapat rumah toh. Di dalamnya kita harus beli dia punya tempat tidur, spray, bantal guling, bantal kepala, ya spraynya juga. Kemudian sudah pasti tempat tidurnya. Semua di depannya juga harus ada meja kursi, di dapurnya ada sedikit conference banyak. Kita siapkan semua. Kalau ada uang tambahan kita pakai apa TV. Dan itu uang pribadi Bapak yang kita isi untuk rumah-rumah. Karena pemerintah hanya kasih rumah toh. Bagaimana ketemu saudara yang ketemu sebuah karya berumah kemudian dia datang mau tidur di mana? Itu sebabnya ketong isi itu rumah. Memang setelah seroja Bapak Mama semua
ketemu bubar semua. Biasanya itu saudara-saudara yang rumahnya yang mau diperbaiki ketong angkut bawa di rumah jabatan dulu, tinggal sama-sama dengan ketong selama 2 minggu, tinggal sama-sama, makan sama-sama, berdoa sama-sama, duduk sama-sama. Dan kadang-kadang beta suka bakal dengan Maitua ini kan belum tentu orang tuh senang berdoa, tapi paksa orang datang berdoa. Beta bilang lu senang bisa paksa orang, lu senang tahu dia senang berdoa kosong deh, tapi tetap ajak jam 7 aja panggil untuk berdoa sama-sama. Kalau misalnya ini beta bilang nggak bisa, biar aja nggak usah diajak. Karena tuh kadang-kadang diam-diam ajak itu bang, ketemu berdoa di situ baru makan. Nah ini kadang-kadang beta bilang orang sudah bisa berdoa, lu paksa orang berdoa, nanti orang stres datang di rumah. Foto, ketemu perbaiki dia punya rumah, nanti 2 minggu lagi ketemu antar pi di dia punya rumah yang baru, kan begitu. Tinggal sama-sama dengan kita. Kita sudah siapkan kamar-kamar 3-4 kamar di rumah jabatan tuh ada kamar-kamar kosong. Jadi kita atur semua dari punya AC, ada yang senang pakai AC, biasa pakai AC. Dan kadang-kadang pokoknya mau tuh ada kadang-kadang saya mau pakai AC, ya sudah biar kasih mati sama mau sana apa. Jadi gitu juga. Kadang-kadang juga ikut siram-siram bunga, siram-siram ini. 2 minggu langsung pulang lagi ke rumahnya. Begitu terus sampai Seroja datang ke Tembukan. Seroja datang akhirnya sudah jadi di sini. Beta tinggal di Hotel Maya, Don juga tinggal di Hotel Maya. Nanti 2 minggu lagi ke Atta. Itulah kira-kira. Masih banyak ketemu saudara yang belum ketemu bantu Bapak. Sehingga beta mohon dukungan Bapak Mama untuk menolong itu. Ya. Banyak juga program-program kita yang hilang sekarang. Baju seragam yang kau kasih semua anak-anak di Kota Kupang ini hilang sudah ada. Ada yang tas, ransel juga, beasiswa juga sudah ada lagi. Banyak hal yang sudah ada yang kau perbaiki, yang kau sudah programkan. Tapi beta juga punya cita-cita Bapak Mama semua supaya air di Kota Kupang ini mengalir. Kau berdoa Tuhan berkati ini kota lewat Pak Jokowi. Luar biasa Pak Jokowi kasih ini Kota Kupang dengan dana untuk air bersih saja 389 miliar rupiah. 300. Bang Mama yang pernah jalan di Manutapen sana, kalau lihat reservoir yang sebelah kiri itu ada lihat reservoir besar itu air bersih di Kota Kupang. Cuma saja pada saat beta selesai itu beta sudah minta anggarkan untuk saudara-saudara kita 33 miliar untuk pipa di rumah itu dibatalkan ya, memang secara politik harus dibatalkan karena itu programnya ketong kan gitu. Tetapi kalau orang punya jiwa besar itu nggak boleh dibatalkan karena itu bukan kepentingan untuk pribadi beta tapi untuk masyarakat. Akhirnya dibatalkan. Pak Menteri telepon beta bilang, Pak itu kenapa airnya tidak digunakan? Saya bilang, mohon maaf Pak, saya sudah tidak wali kota lagi. Kalau begitu kita tunda dulu pembangunan kedua. Dia bilang begitu. Baru tadi siang beta ditelepon dari kementerian. Dia bilang, Pak, bisa minta tolong kok hubungi Pak pejabat sekarang supaya ditandatangani handover program pertama supaya kita bisa bangun yang kedua. Dia bilang begitu. Kalau Pak tidak bisa, berarti tunggu tahun 2027 lagi Bapak bisa bantu lagi. Jadi beta sudah tadi telepon Pak Farel sebelum serah terima ke pejabat yang baru, tolong tangan itu dulu supaya ketemu air bersih itu bisa jalan semua orang. Jadi Bapak Mama semua, ini karena apa? Karena Tuhan berkati ini kota Bapak Mama semua. Tuhan berkati ini kota. Tanpa itu Tuhan sudah berkati ini kota. Ya, kalau kata kerja sudah benar, kerja jujur, putar balik, pancuri, selingkuh, pasti Tuhan sudah berkati ini kota. Bapak Mama dengar, kata yang belajar Alkitab Bapak dengar yang belajar Alkitab yang kata orang Kristen, mohon maaf yang betul saudara yang Muslim. Kalau dia pun coba baca dulu raja-raja dulu. Raja-raja itu kalau salah yang kena rusuk raja dan dia pun rakyat semua. Raja yang salah rakyat kena pokok semua dari Bapak tua di atas. Iya. Beta pernah kampanye waktu beta wali kota, beta pernah kasih pidato di Armenia. Don senang sekali bagaimana beta membantu sebagai orang Kristen dan sebagainya. Tapi kata dibawa ke satu museum di mana Armenia itu museum yang di mana pada saat itu ada dari bangsa lain kasih habis itu orang semua. Beta tanya ini orang apa? Terus ada teman wali kota juga dari Inggris dia bilang,
Jeffrey ini orang Kristen semua. Wih, orang Kristen semua bisa habis semua. Ini Armenia ini dulu 100% orang Kristen. Loh, kenapa? Beta dalam hati, dan ada teman-teman wali kota dari Filipina, pasti ada yang dong bikin sakit hati Tuhan, jadi Tuhan marah yang dong semua. Begitu. Ada dong pemimpinnya. Jadi beta ingat, oh iya betul ya. Kalau ketemu pemimpin salah, bukan hanya pemimpinnya kena, tapi dia pun rakyat juga kena. Itu sebabnya Bapak Mas semua, kalau kata pemimpin kerja soalnya benar, macam-macam sampai korupsi segala macam, Tuhan berkati ini kota. Tuhan berkati ini kota. Main begini terus gelap gulita, air saudara susah aja terus ketemu hidup. Ya. Jadi kita harus punya hati. Kita punya hati. Percaya berdoa pada Tuhan, Tuhan kasih hikmat kepada kita untuk kita melayani orang. Jangan dendam, jangan simpan hati kepada orang untuk. Tapi namanya politik Bapak duduk miring itu jadi hal biasa. Iya. Bilang pencuri lah sekarang. Soalnya ada Bapak, kita selama 5 tahun soalnya pernah berpegang itu Bapak. Soalnya pernah tahu yang namanya proyek-proyek soalnya ada. Kontrak soal, tapi beta lihat ada kerjaan salah beta pasti beribu. Contoh misalnya pasang lampu di ini apa Eltari miring-miring, lu mata yang miring atau lu mata yang miring, beta bilang gitu. Kasih bersih lurus itu. Beta sama siapa pun kontraktornya kasih lurus. Tapi kalau kau sudah terima uang dari kontraktor, lu berani tegur. Soalnya berani memang. Betul misalnya. Soalnya berani tegur itu kontraktor kalau sudah terima duit dari orang. Dong pasang sembarang-sembarang sesudah. Lu mau apa terjadi? Dan Bapak melihat dengar ya. Dulu lampu itu harganya 27.500.000 satu biji. 27.500.000. Warnanya putih sudah jelas toh. Tiangnya sudah. Sekarang harga apa? 14 juta saja. Satu lampu. Lampunya lebih bagus, terang dan sebagainya. Itu nyata Bapak. Kata bukan korang-karang atau bikin omong sembarang. Ini direkam dan siaran langsung. Bertanggung jawab apa yang kata omong. Itu saya Bapak Mama semua. Beta mohon doa dari Bapak Mama semua. Masih banyak kota ini harus diberkati. Ini kota Kristen Bapak. Kota yang penuh kasih dengan saudara-saudara kita toleransi tinggi. Kalau pemimpinnya kurang ajar, Bapak tua di atas rumput kasih rusak semua. Betul? Ya. Main pencuri, main proyek, main apa situ, Bapak tua di atas pasti marah. Itulah sebab Mama Bapak ketemu dalam 2 tahun ketemu bisa bikin sesuatu di kota ini. Bapak melihat ada terang sedikit, ada walaupun ada trotoar yang itu, ada jalan-jalan, ada tempat-tempat rekreasi, ada walaupun di depan asal taruh ikan yang ada di saudara, namanya Tajuku sih. Nah. Itu tempat itu udah bilang ini kan mana jual ikan nih. Tapi ada ikan saudara juga, beta sana bisa kasih bunuh dong. Cuma paling kata orang bilang, Bapak dong pindah di sebelah sana kok. Ini biar saudara-saudara dong, kalau Johnson mau bawa ikan, nanti kata siapkan dong tempat. Artinya kalau Johnson mau bunuh dong punya kehidupan. Bom main usir-usir, mesti atur bye-bye dong di sana. Bye-bye. Waktu dulu aja kasih pindah tuh. Johnson mau kasih pindah, tapi kata people-people dong pasti pindah sesuatu. Ini kata atur. Coba lu main mas kasar-kasar lu hadapi orang Kupang. Lu kena rufuk mati nah. Makanya Pak Kubilang, lu Jeffrey lu bikin kemana itu orang aku bisa ini apa? Kok pindah gampang-gampang kayak domba. Tapi Bapak ketemu ngomong hati bye-bye dan nonton, kata dan asal ketemu jujur, kata bilang itu omongnya. Kalau main usir-usir Bapak dia cuma lawan lah. Betul. Walaupun dia susah lah, dia akan melawan biasa Bapak. Dia kata omong bye-bye waktu salah kalau kakak tolong pindah kok. Nanti dia atur sana. Begini. Pasti dong punya hati juga Bapak. Bisa. Asal ketemu yang benar-benar untuk pekerjaan untuk mereka. Bapak Mama, beta berdoa kalau Tuhan berkati ini kota, berkati beta melayani lagi banyak harus kita kerjakan. Masih ada menataan kota yang lebih bagus. Ada Bapak Mama coba lihat di bundaran Gubernur itu kan sudah rusak. Kota Kupang ini kelihatan jelek. Ya, bikin bundaran yang bagus, ya tata lagi bagus lagi. Dan ada jalan-jalan masuk kota ini yang belum bagus. Kita perbaiki semua. Tapi yang jelas Bapak Mama semua, di luar itu semua kita berharap juga semua ini berjalan yang baik. Ada beasiswa, ada bantuan ke mama-mama dong sekarang. Karena sekarang ini kan ketumpung pengeluaran sudah berkurang. Artinya soalnya perlu lagi beli lampu yang begitu banyak. Sudah hampir semua sudah. Uang ini kita bisa pakai untuk mama-mama, adik-adik kita pun beasiswa dan anak muda dong. Bapak Mama,
Anak-anak muda ini ketemu tanggung jawab sebagai orang tua. Sebagai pemimpin punya tanggung jawab, beban di pundak ini untuk bagaimana mereka bisa hidup sendiri. Mereka punya tanggung jawab berdikari tanpa tanggung jawab pada orang tua. Kita punya tanggung jawab. Oleh karena itu cita-cita beta nanti kalau Tuhan berkenan, kita berdayakan ini anak muda secara baik. Kasih mereka pelatihan-pelatihan, kasih mereka modal supaya mereka bisa hidup. Ya, kasih buka lapangan kerja untuk mereka. Itu yang menjadi catatan beta untuk 5 tahun yang akan datang. Di samping itu memang ada satu program yang ketong bikin untuk mama-mama adalah mama bapak yang ekonomi jualannya ekonomi mikro gitu, yang kecil-kecil jual sayur, jual ikan, sayur. Kita akan bantu mereka. Ini dana satu orang 500 sampai dengan 1 juta tanpa kasih pula. Bantu mereka. Tapi sudah datang gampang-gampang bapak. Ya. Sudah datang gampang-gampang, datang beta mengaku bilang beta jualan langsung dapat uang. Saya bisa begitu. Caranya apa? Mesti ada keterangan dari Bapak RT atau Mama RT. Makanya mesti baik-baik dari Bapak RT toh. Mesti baik-baik dari Bapak RT dan Mama RT supaya Mama RT, Bapak RT dapat kasih surat gampang-gampang. Sudah. Dan bilang begini, satu beta sosialisasi datang pada Bapak, kalau Bapak RT dan Mama RT sudah mau, kadang-kadang sudah mau kasih ketua surat nah, langsung mau tua cerewet satu bilang. Nah mama kalau begitu baik-baik dari Bapak RT. Sudah kalau dia sudah mau ke mana Bapak? Nah kalau Bapak RT sudah mau, fungsinya adalah tetangga sebelah mesti surat keterangan ada 2, mesti 2. Kalau Bapak RT cuma 1 surat sah. Tetangga mesti kasih tahu bahwa mama betul ada jualan, gitu. Itu saja nanti ketong mereka dan bayangkan Bapak Mama semua. Kalau saja ketong siapkan uang 5 miliar, berarti ada sekitar 10.000 orang yang dapat. Ya, 10.000 orang yang dapat. Oleh karena itu Bapak Mama semua, kita berharap nanti kalau Tuhan berkati kita bisa merealisasikan program ini dengan baik. Ya toh. Dan kita juga tahu Bapak Mama semua bahwa ketum politik ini apapun salah Bapak. Udah bilang begini. Ini kalau Pak Jeffrey yang pimpin ini, itu ketemu uang duka dong. Soalnya ada, hilang. Padahal sore Bapak. Soalnya ada uang duka hilang. Uang duka itu pindah dari Dukcapil, pindah dibayar di keuangan. Dulunya 2,5 juta malah dari beta dari 3,5 juta. Jadi namanya politik gua dola pisah. Karena dompetnya di Dukcapil sana ada. Baru di keuangan. Karena di keuangan lah yang paling menang. Bapak Mama, selama pimpin Kota Kupang ini tahun kedua sudah dapat WTP, penghargaan tertinggi. Artinya pengelolaan pemerintah ini secara baik. Kalau ada bilang sudah bisa mengerti, sudah bisa atur ASN itu biasa, itu ASN yang ngomong. Kalau pemerintah secara umum dong kasih penghargaan karena ketua kerja benar, kerja jujur, dapat penghargaan WTP yang belum pernah terjadi sebelumnya di Kota Kupang. Ketua dapat WTP Bapak Mama. Tapi Bapak Mama jangan tanya, ada ASN 1-2 yang suka marah. Kalau Bapak Mama tanya, dia ASN 2 sana suka. Karena apa? Beta sudah mau tahu. Kalau gaji ketua kasih naik, tapi perjalanannya ketua potong. Nah ini yang jadi hal. Karena perjalanan ini kadang-kadang dompet Jakarta sudah jelaskan. Iya. Jujur saya kadang-kadang 1-2 orang tahu sampai semua. Ada 1 orang yang nakal. Pican cewek di sana pulang sudah. Iya ini jujur beta kasih tahu. Makanya tinggal di mana di sana? Oh di lokasi. Loh beta bilang lu nih sana betul. Baik Bapak kata saudara. Iya beta sudah tahu nah bilang gitu. Jadi Bapak Mama kalau kasih itu banyak juga yang saudara. Karena dia punya perjalanan satu orang. Karena apa? Uang gaji itu masuk nama tua pun rekening. Uang perjalanannya sudah masuk di kantong sendiri, senerapo. Ya, nah ini yang ketua kasih hilang. Kalau ketua kasih hilang, apa sih udah marah toh? Ya, itu Bapak Mama semua. Jadi ketua ini apa? Anak Tuhan harus ngomong yang jelek-jelek benar-benar. Gitu. Jadi Bapak Mama semua, beta mohon dukungan Bapak Mama semua. Ya jujur beta mohon dukungan. Tetap berdoa sungguh-sungguh. Kalau hanya ketua di sini saya mungkin bisa. Mesti ajak saudara-saudara yang lain juga. Sampaikan pada saudara-saudara yang lain bahwa ketua bekerja sungguh-sungguh untuk Kota Kupang, melayani sungguh-sungguh untuk melayani Kota Kupang, supaya Kota Kupang ini menjadi kota kebanggaan kita. Ya.
Jangan so seperti dulu kota ini gelap begitu, sudah tahu di mana di kota. Beta anggota DPR RI tanya Pak Jeff sudah sampai kotanya belum? Padahal ketemu sampai Bundaran, itu Bundaran ada ini gelap gulita, kemudian ketemu pikir ada taruh kandang apa kalau di dalam sana ada. Nah, tapi tidak apa-apa. Ini artinya Tuhan percayakan ketok untuk melayani sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh. Ya, asal jangan putar balik orang Popeng bilang. Jangan coba-coba. Bapak gaji wali kota ini kan 5.630 Bapak. Cuman dia hebat. Dia ada di pengawal, ada di mobil dinas, ada di macam-macam soal. Tapi kalau ketemu hidup apa adanya pasti Tuhan berkata. Jangan lagi yang lain-lain, enggak usah. Gitu. Jangan masalah-masalah. Beta di selama 5 tahun masalah saya pernah diperiksa Bapak. Saya ini pernah diperiksa. Saya pernah ada orang lihatnya mau senada. Ya, karena beta kerja benar. Ya sekarang saja yang kasus yang kawan-kawan dewan diperiksa itu juga karena kasih naik gaji dewan tinggi-tinggi itu sudah betul itu. Ya, ketua akan berani mengatakan ya, tidak. Jangan takut Tuhan saja, jangan takut orang. Tapi juga jangan dendam pada orang. Jangan simpan hati pada orang. Bapak lihat itu. Beta bukan omong jelek ya, bukan omong nama orang, minta maaf. Waktu beta jadi wali kota, beta tempatkan iparnya Bapak Yonas sebagai satu posisi yang sangat luar biasa, posisi ketua kepala dinas PU. Itu tempat basah orang bilang. Wih, Bapak, kenapa taruh? Sudah Bapak, begini. Taruh dia di situ supaya kalau ketemu pencuri dia ngomong sama orang. Beta bilang begitu. Kota taruh sama ketua situ. Jadi coba berani. Ini mohon maaf ya kalau ketemu lawan politik. Coba lu datang, kau tipu-tipu, kau main proyek segala. Dia akan ngomong semua, itu wali kota main proyek segala. Kau beta wali kota, beta kepala dinasnya. Ayo, taruh orang di situ supaya dia kotor-kotor. Dia ketemu kerja benar, kosong deh. Gitu. Bukan taruh ketemu saudara, kan kau ketemu kali kong, beratur. Mana ada begitu? Iya. Taruh ketemu orang supaya ketemu kok bisa kali baca pencuri segala macam, beratur kiri kanan senada. Taruh orang lain supaya dia kontrol kotor. Kau lihat kau benar kerja jujur kosong, kerja putar balik kosong. Itu. Kita bilang kakak, kita bilang Pak Wakil kakak. Taruh sesi supaya bisa kontrol kotor. Kau bisa kerja benar kosong. Itu. Jadi mama semua beta kasih tahu bapak mama semua bahwa beta berharap bapak bisa bantu kau untuk melayani masyarakat di kemudian hari ini. Ya bapak mama semua ya. Ya, mudah-mudahan ini satu peluang ketong kerjasama, ketong jadikan Kota Kupang ini menjadi kota kasih, kota yang benar-benar menunjukkan kasihnya kepada semua orang, toleransinya tinggi dan sebagainya, dan pemimpinnya adalah pemimpin anak-anak yang benar takut akan Tuhan, benar-benar melayani masyarakat sungguh-sungguh. Ya bapak mama semua ya. Nah, terima kasih banyak bapak mama semua atas kehadirannya. Beta berikan kesempatan mungkin 1 atau 2 pertemuan. Ketua masih ada pertemuan, ada 3 lagi mama. Ini pasti akan malam nih, karena nanti abis ini ketua NBS. Kemudian ada pertemuan lagi di ini Hotel Maya lagi. Ya, jadi gitu bapak mama semua. Terima kasih siapa yang MC-nya nih. 2 orang saya bapak mama nanti mewakili saya. Nah, nanti yang lain-lainnya bisa langsung. Baik, untuk 2 orang penanya, yang mungkin mama 1, ya silakan nanti. Baik, terima kasih. Saya ibu rumah tangga dari RT 25 RW 09. Selamat datang Bapak. Kalau malam ini Bapak sudah ada di sini, kami puji Tuhan, bersyukur malam ini kami sudah bisa tatap muka dengan muka. Nah, itulah kebanggaan kami sebagai masyarakat kecil. Saya juga kebetulan ibu rumah tangga juga. Ya, mungkin saya hanya ada dua poin yang mungkin saya harus sampaikan yang kami alami di dalam kehidupan kami sehari-hari yang kami alami. Mungkin poin yang pertama, kami punya kesulitan. Kami punya kesulitan yang kami alami sebagai ibu rumah tangga, bahkan dalam keluarga. Poin yang pertama mengenai air minum.
air minum ini kami sudah beberapa kali ini kesulitannya, air tidak jalan normal. Kami hanya dia punya meterannya saja, tapi airnya jalan tidak normal. Dan kami harus isi tangki. Kalaupun tidak ada isi tangki untuk tidak ada uang untuk isi tangki, kami harus ke Kali Eba atau ke Ebufu. Jadi iya, artinya ini yang kami merasakan dalam kami masyarakat kecil. Ya. Yang poin kedua, harga sembako. Harga sembako juga semakin meningkat. Kami ekonomi lemah, lebih terpuruk lagi. Sekarang kenyataannya sudah susah. Kami pegang jerken ke sana kemari, pergi pangkalan bilang sudah habis, stoknya sudah habis. Nah, tahu kami mau kemana? Apalagi kami masyarakat kecil, yang merasakan dalam kami punya ekonomi rumah tangga. Nah, ini yang kami dapat merasakan di dalam kami punya kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat kecil. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan. Bapak mungkin ini malam sudah mendengar suara kami sebagai rakyat kecil. Kami bisa mewakilkan kepada Bapak, bawalah suara kami, dengarlah suara kami, apa yang kami rasakan dalam masyarakat. Karena sembako juga, mungkin beras juga sekarang sudah naik harga. Jadi terbentuknya kayak pendidikan anak-anak kami. Jadi karena hanya kami mau beli ini itu, akhirnya anak-anak punya uang sekolah kami tunggak. Karena memang serba mahal, serba kemahalan. Jadi kami punya anak punya uang sekolah, kami bisa tunggak hanya untuk beli sembako. Kami mau apalagi kami yang papa lele yang penjualan ini agak kesulitan juga. Jadi kita jualan ke sana harganya tidak stabil, bawahnya ke sini juga tidak stabil. Kebetulan saya juga ada pelihara binatang Bapak, saya terbuka. Harga jualnya juga terlalu rendah. Akhirnya anak sekolah punya uang betul-betul masih ada tunggakan untuk kami harus bayar karena memang namanya papa lele ke papa lele. Kami beli harga anak babinya sekian, jualnya hanya harga sekian. Jadi memang kami kewalahan beli ini makanannya saja sudah mahal. Bagaimana dong datang dengan harga sekian? Itu yang kami kesulitannya ada di situ Bapak. Jadi ini mungkin dari saya Ibu Dina Fabila Kase, saya mewakili ibu rumah tangga yang kami alami di dalam masyarakat kami. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi satu. Ya, Mario. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Nama saya Dinus Krakop. Saya perwakilan daripada pemuda di RT 25. Artinya ini berupa usulan, tapi bukan harus skala prioritas. Begini Bapak, yang tadi kami dengar tentang program Bapak yang begitu baik, begitu cantik. Artinya itu memang sudah terbukti. Taman-taman kota yang dulu gelap sudah akses lampu yang begitu terang, bahkan wifi sangat membantu. Artinya adik-adik kita yang dari kabupaten mau mengerjakan tugas atau sebagainya dapat terbantu dengan akses wifi untuk mengerjakan tugas. Karena sekarang era digital ini semuanya terbuka. Pertanyaan saya, Bapak, dalam kehidupan ini kami tidak meminta kematian, tapi ini berupa usulan. Kiranya Bapak bisa membantu, misalnya karena ada keluarga duka, karena kami tahu untuk menggali lubang kubur saja itu biayanya sangat mahal, berkisar antara 8 sampai 12 juta. Artinya ini bukan harus skala prioritas untuk program Bapak ya. Ini hanya berupa usulan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak untuk menjadi wali kota. Usulan ini Bapak bisa mendengar untuk membantu keluarga duka yang mengalami, khususnya itu penggalian lubang kubur. Artinya Bapak bisa sebagai pemerintah untuk membantu keluarga duka lewat lubang kubur itu. Barangkali saja itu satu pertanyaan. Terima kasih. Ya, baik, Bapak langsung menjawab. Ya, terima kasih Mama. Ya, beta prihatin sekali Mama. Memang air bersih ini sebenarnya kita bersyukur Bapak Jokowi sudah bantu sebenarnya. Tinggal pipa saja Mama. Kita berdoa supaya Tuhan kasih kesempatan ketong supaya ketong bisa alirkan pipa ke rumah-rumah.
Jadi pipa itu tinggal pipa saja, pipa yang ke rumah. Air sudah ada di sana, air sudah ada. Bukan omong-omong, ya. Bapak Mama yang pernah lihat di Manutap dan pernah lewat sana sebelah kiri ada reservoir besar, itu air bersih untuk Kota Kupang. Dan itu baru tahap pertama. Tahap kedua sekitar 200 miliar itu akan dibangun lagi. Itu pasti akan bisa, Bapak Mama semua. Jadi bersabar saja. Sedangkan kalau yang mengenai minyak tanah dan sebagainya memang tidak urusan dengan pemerintah Kota Kupang, tapi akan berusaha, Bapak Mama. Ini bukan hanya di sini saja. Mereka akan berusaha untuk membantu supaya meringankan beban keluarga-keluarga kita. Dan itu juga bagian dari beta, Mama. Bagian dari beta pun perjuangan nanti. Ya, supaya jangan sampai terjadi, apalagi sembako naik dan sebagainya. Pemerintah harus tanggung jawab supaya bisa menurunkan harga-harga sembako yang terlalu mahal. Beras bisa mahal. Dan itu mesti tanggung jawab dan harus pemimpin harus cekatan. Ya, harus cekatan. 2 tahun ini bisa dia naik toh. Berapa tahun sebelumnya itu kan tidak ada kenaikan. Ya, ya. Kemudian singkat saja, saya punya adik tadi Pak, apa namanya, Pak Dimus kok. Ya, itu memang program itu beta pun sudah ada. Sudah disampaikan terus, sudah sempat tadi. Nanti berikutnya itu orang yang kata sudah berharap ketong saudara meninggal atau keluarga meninggal toh, tapi karena harga sudah begitu, nanti dibebaskan batal, itu nanti disiapkan oleh pemerintah kota sendiri. Ya, tidak ada lagi bayar-bayar, tidak ada. Jadi mohon maaf, ketong bukan mau doakan saudara meninggal, tapi ketong siapkan itu. Itu lubang-lubang sudah siapkan oleh pemerintah Kota Kupang. Dulu aja COVID ketong bisa bikin, apalagi yang begini bisa bikin. Supaya ketong saudara itu jangan lagi apa namanya untuk gali saja sekitar katanya di sana ketemu pertemuan itu bilang 7 juta katanya atau 8 juta. Karena apa? Kalau surut orang yang gali kadang-kadang sudah rapi, pas dia ketemu itu batu dia kasih lewat dari sini, jalan sana ada, sana bisa jalan lagi. Jadi kubur tuh bengkok-bengkok. Tapi kalau ketemu gali rata semua rapi, pasti ada di situ. Nanti pakai ekskavator aja gali-gali toh, tinggal dirapikannya saja nanti. Jadi tidak ada lagi gali yang apa namanya di biaya-biaya. Tidak ada bayar tuh. Sudah akan ada bayar lagi. Yang namanya uang kubur tidak ada bayar. Ya, ya kawan-kawan semua, saudara-saudara semua ya. Jadi itu kita punya program memang untuk menghilangkan beban-beban masyarakat seperti itu juga. Bayangkan orang sudah berduka harus jadi beban lagi untuk menggali kuburnya dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Mama semua, ketong harus menjaga ini, membuat ini supaya masyarakat itu tidak terbeban lagi. Ya, dan itu sudah masuk ke dalam ketong visi misi. Ya, itu Bapak Mama semua ya. Beta mohon maaf, beta masih ada pertemuan lagi. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Sekali lagi salam. Ya, mungkin ada yang mau foto bersama dengan Bapak di sini, bisa kita